Dari 18 ini kalau nggak salah cuma satu yang bursa nggak bisa kontrol, yaitu rating negara. Jadi kalau sampai rating negara di downgrade jadi double B+, mau semuanya bagus pun itu kamu bisa masuk frontier. Dengan satu aksi korporasi itu, dia berhasil menghemat pajak dengan cara yang sah, legal, 3 triliun. Wow, itu corporate finance-nya itu deserve a raise gitu. Itu benar-benar sudah the best corporate action yang pernah saya lihat. Kalau itu saja mereka bisa lewatin, waduh, daftar dual listing itu cuma menurut saya lebih banyak administrasinya. Apakah mereka itu tuh bisa unfreeze, misalnya ini mereka unfreeze di bulan Agustus gitu kan, tiba-tiba Novembernya turun ke frontier gitu. What do you think? Kalau menurut saya, Oke, hari ini kita podcast lagi sama Bro Rudy. Soalnya kemarin baru ada berita besar tentang MSCI dan juga minggu lalu MSCI baru ngedowngrade salah satu poinnya kita gitu kan. Jadi tentunya kita pengen membedah apa itu implikasinya buat kita. Soalnya kita BU banget ya, kita butuh duitnya mereka nih. Kita butuh foreign inflow. Ya, kita terus merosot, sekarang di kepala 5 lagi. Ya kan, kemarin baru turun secara drastis. Ini hari apa sih? Ini hari Kamis tanggal 25. Jadi kita bakal langsung ngobrol kayak gimana. Tapi pertama-tama outlook dulu nih. Outlook makroekonomi Indonesia menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Terima kasih. Yang gue pengen tanya itu gini. Rata-rata di circle-nya MI itu sekarang kayak gimana sih pembincangannya gitu? ya jadi kalau AUM daripada reksadana, itu kalau saya tidak salah itu sekitar, kemarin kan sempat 600T, terus turun ke 580 gitu. Yang equity itu actually paling 80 sampai 100. Kalau 80 yang lokal tambah yang luar negeri paling 20 gitu. Jadi sebetulnya porsi yang lebih besar di reksadana itu adalah pasar uang, pendapatan tetap, proteksi, campuran juga kecil. Jadi Indonesia itu konservatif. Reksadananya juga gedenya yang di konservatif gitu. Nah, ya MSCI saham turun jadi concern kami. Tapi kami sebagai MI yang nggak cuma dipanin ya, tapi as a industry kami juga melihat fixed income itu penting gitu. Nah, fixed income ini tahun ini menarik gitu. Kita kan lihat kurs nilai tukar 18.000 turun 18.000 lagi gitu. Nah, beberapa waktu lalu kami bukan melihat sih, jadi ada undangan lah dari Bank Indonesia, salah satu fund manager tempat saya hadir di situ. Beliau tuh kayak dapat penugasan nih dari pemerintah, yang kalau sederhananya, gimana caranya nilai tukar itu jangan jebol 18.000. Kenapa? Karena kalau jebol 18.000, harga barang naik, alasan demo banyak, bisa bakar-bakar ban segala macam gitu. Nah, jadi bagaimana caranya itu Bank Indonesia itu akan mempertahankan nilai tukar. Nah, Bank Indonesia punya banyak cara nih. Dia pakai cadangan devisa kita sudah turun. Dia naikin BI rate, kemarin mendadak, jadi sudah naik mendadak sekali. Nah, satu lagi itu yang mungkin orang nggak begitu kenal, disebut dengan SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Itu instrumen yang misalnya Bro Leon punya uang nih 50 miliar mau beli, nggak bisa. Karena dia khusus untuk orang asing, supaya orang asing tuh dolarnya mau ditukar jadi rupiah. Khusus untuk lembaga jasa keuangan kayak bank, kayak reksadana bisa. Tempat saya tuh reksadana pasar uangnya hampir 30% di SRBI. Jadi dia menawarkan SRBI supaya di-keep di dalam negeri. Kalau bisa dolar jadi rupiah, kalau bisa rupiahnya stay di rupiah, jangan jadi dolar gitu. Caranya gimana? Dikasih bunga yang tinggi. Nah, bedanya sama obligasi FR, kalau FR itu kan 5 tahun, 10 tahun, sampai 20-30 tahun. SRBI itu cuma 6, 9, dan 12 bulan. Jadi short term gitu. Nah, lelang yang baru kemarin saya diinfo sama teman saya di sekuritas, Pak, SRBI ini sudah 7,7 atau 7,8%. Oke. Can you imagine deposito 7,8% government? 12 bulan. Nah, jadi SRBI itu kayak diterbitkan oleh Bank Indonesia, bunganya tidak membebani APBN karena yang tanggung itu Bank Indonesia. Itu awal tahun tuh cuma 5%. Begitu rupiahnya melemah, 5 jadi 5,5, nggak mempan jadi 6, nggak mempan jadi 7, nggak mempan 7,5, sekarang sudah 7,8. Nah, kalau SRBI ini naik,
kami sudah nggak lihat BI rate lagi karena menurut kita SRBI ini real time-nya BI rate. BI rate kan tunggu 2 minggu, tunggu 1 bulan, rapat baru keluar. SRBI itu live gitu. Dia sekarang dulu kan kalau nggak salah seminggu 2 minggu sekali lelang, sekarang seminggu sekali. Bahkan seminggu 2 kali juga bisa kalau diperlukan. Jadi kami itu sudah lihat SRBI itu kayak BI rate yang live. Nah, kalau sekarang SRBI 12 bulan bisa 7,7, 7,6%, masa sih government bond 10 tahun 7% kan? Kan mungkin akan ikut naik juga. Nah, kalau dia ikut naik, itu artinya sama kayak suku bunga naik. Ya, teorinya kan suku bunga naik, harga obligasi turun. Jadi yang sekarang kita lihat, kalau tekanan ke harga obligasi itu terjadi. Mau obligasi corporate, mau obligasi government, itu sekarang karena SRBI-nya tinggi, government bonds-nya tinggi, kita mungkin lihat DPT-nya kok return-nya nggak sebagus tahun lalu ya. Ya simpel, karena suku bunga itu naik, tapi naiknya bukannya cuma BI rate, SRBI-nya yang naiknya luar biasa tinggi. Nah, kalau terjadi penurunan harga pada reksadana pendapatan tetap, ya ada yang bilang, "Oh ini good time to buy nih kan harganya murah," gitu. Tapi kan mungkin yang sudah masuk dia lihat, oh harganya turun. Nah itu eee, menjadi concern lah bagi kami, bagaimana me-manage ekspektasi nasabah. Ya kita sampaikan apa adanya, karena BI rate naik, karena SRBI naik, ya terjadilah koreksi harga pada reksadana pendapatan tetap. Bahkan reksadana pasar uang aja, mungkin kayak tempat saya kemarin ada yang minus 0,01 gitu. Kenapa? Karena kami beli SRBI di rate 6%, rate-nya jadi 7 kan, akan turun juga sedikit. Benar. Ya, jadi itu yang concern kami. Ya equity one things, fixed income juga nggak kalah penting. Apalagi yang fixed income itu menjadi bobot mayoritas orang Indonesia kelihatannya ya gitu. Ya. Nah, gue pengen tahu ini nih, maksudnya kan pasti buat teman-teman ada yang strategi itu berbeda-beda. Ada teman-teman yang investnya itu di RDPU, ada teman-teman yang investnya itu di RDPT, ada yang teman-teman investnya itu di RDPU atau RDPT tapi yang USD. Nah, buat teman-teman yang hold itu kayak RDPU, RDPT, lalu RDPU USD, RDPT USD, buat kedepannya ya, yang berpotensi riski itu apa sih? Apakah orang yang pegang RDPU atau RDPT USD itu kena dampaknya terhadap peningkatan SRBI yang masih berpotensi dinaikkan lagi? Atau ini bakal lebih kenanya ke RDPT gitu? Dan RDPT pun juga nanti second question adalah kan ada dua tuh, ada yang garis lurus sama ada yang kayak up and down, itu bedanya apa gitu? Ya. Jadi kalau kita bicara harga obligasi, reksadana itu obligasi itu nggak kayak saham. Saham kan ada open, ada high, ada low, ada close. Semua reksadana itu hitung NAB-nya pakai closing price. Nah, kalau reksadana yang beli obligasi, karena dia nggak ada open, high, low, close seperti itu, kami harus menggunakan harga yang diterbitkan oleh satu lembaga namanya PHEI, dulu namanya IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency. Dia ganti nama menjadi Penilai Harga Efek Indonesia. Jadi dia mengeluarkan pricing untuk obligasi, obligasi pemerintah, obligasi corporate, obligasi USD, termasuk juga SRBI begitu. Nah, eh, kalau untuk harganya obligasi yang rupiah ya, itu tergantung BI rate. Jadi kalau BI rate naik, ya otomatis harganya turun dan sebagainya. Kalau yang USD itu lebih ke Fed Fund Rate ya. Jadi kalau Fed Fund Rate-nya nggak naik, ya harganya ya udah di situ. Tapi kalau Fed Fund Rate-nya mau naik, atau sekarang dia kan belum naik, tapi ekspektasinya mau naik. Nah itu kadang-kadang membuat harga obligasi US-nya yang indonnya gitu juga turun. Nah obligasi yang US dollar yang jadi aset dasar RDPT dolar itu mostly itu indon. Indon itu kan naik turun. Nah sedikit ada juga yang corporate bonds, tapi penerbit corporate bond di Indonesia yang dolar nggak banyak. Nah, kalau itu terus terang kalau tempat saya nggak banyak exposure ke situ. Jadi saya nggak gitu ikutin apakah harganya kayak Indon juga atau tidak. Tapi logikanya semua harga obligasi mau corporate bond, government bonds itu naik turun sebetulnya gitu. Nah terus oke, kan ya soalnya kemarin kan ada beberapa RDPT juga yang garis lurus dia sempat terkoreksi kan. Nah apakah ada ketakutan nanti, apakah ini udah selesai? Jadi mereka tuh terkoreksi bisa naik lagi, atau terkoreksi nanti bisa terkoreksi lagi gitu, ada potensi itu nggak ya? Oke, mungkin sebelum ke situ ya. Jadi harga PHEI atau orang lebih gampang sebut IBPA ya, itu
unik gitu. Jadi cuma di Indonesia harga obligasi itu ada range. Jadi misalnya FR 100, harga fair-nya 100, harga high-nya 100,2, harga low-nya 100,98. Jadi fund manager bisa menggunakan harga 100, umumnya 100. Jadi kalau asing itu pasti harga tengah. Kalau tempat saya juga umumnya pakai yang tengah. Eee Kalau yang, beberapa pemain lain, mereka mungkin pakai di antara range itu, dan itu fair, tidak melanggar peraturan OJK, karena memang dia kasih range 99,8 sampai 100,2, jadi kamu boleh tentukan any price between that range gitu. Nah, yang mungkin agak unik itu adalah kalau harga obligasi pemerintah, spread-nya itu paling cuma 0,0, harga obligasi korporat itu spread-nya bisa 1% lebih. Jadi bisa yang tengahnya 100, yang atasnya 101,6, bawahnya 98,4 gitu. Ya saya kasih analogi lah, misalnya kamu beli BRI di 3.000, semua reksadana saham kan akan catat atau hitung NAB-nya 3.000. Tapi kalau BRI ini adalah obligasi, saya boleh catat di harga 3.000 atau 3.030 atau 2.970, Mhm. kan eee, bisa beda dong gitu ya. Mhm. Nah jadi kalau reksadana yang, mungkin garisnya lurus, mereka menggunakan range harga itu. Mmm. Kalau reksadana yang naik turun itu mungkin dia di tengah terus gitu, jadi makanya naik turun. Nah, eee, ya itu, eee, Bank Indonesia sudah mengatakan bahwa, mereka akan do whatever they need to do untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Mmm. Jadi kalau sekarang 18.000, SRBI-nya jadi 7,7. Nanti menguat lagi, melemah lagi nih 18,2 lagi. Nanti SRBI-nya bisa 8%. Karena SRBI-nya kalau 8%, itu nanti nggak lama lagi BI Rate akan naik suku bunganya. Jadi kalau ditanya apakah ini sudah berakhir apa tidak, ini sangat tergantung kurs kita. Kalau kurs kita itu bisa di bawah 18.000, let's say 17.500 stabil, dan SRBI-nya udah berhenti naik, mungkin malah akan turun. Mmm. Tapi kalau kursnya itu 18.000, 18.1, 18.2, 18.3, maka ya BI Rate naik 3, 4 kali lagi, itu possible gitu. Jadi sekarang, kita sudah nggak bisa prediksi BI Rate-nya udah berhenti atau enggak, karena dia sangat tergantung kurs. Kalau kursnya stable, dia berhenti naik. Kalau kursnya, masih melemah terus, ya dia mungkin, eee, ya kita nggak tahu limitnya di mana gitu. Iya iya Nah, iya. Itu pandangannya ya, oke. ya. Ada orang yang nanya nih, apakah ETF EIDO bisa Mhm. jadi cerminan arah market IHSG? Oh ya. Ya soalnya, kita sudah tutup, Edo-nya masih jalan gitu. Jadi banyak orang kadang-kadang penasaran. Kalau saya kasih analogi itu gampangnya gini deh, kita kan, bursa itu tutup jam 4. Antara jam 4 sama jam 3:55 atau 3:50 kan itu FCA kan. Jadi FCA ditutup terus, di akhirnya penutupan jadi harga penutupan. Nah, Edo itu transaksi setelah kita tutup. Jadi yang transaksi siapa? Itu bayangkan aja kayak FCA, tapi after market gitu, tapi sampai malam gitu. Jadi yang bertransaksi itu adalah sesama broker asing. Jadi setelah jam 4 sore, misalnya broker asing di Eropa sama investor di Eropa jual saham bank BRI-nya ke sesama investor di Eropa atau ke US atau bagaimana. Nah, itulah harga aftermarket yang terjadi. Nah, transaksinya itu nggak banyak, karena itu kan cuma sesama broker yang, "Oh ya ini 3.200 mau nggak? Oke, ini transaksi done," gitu. Jadi itu harga yang dipakai, sesama broker yang di luar negeri itu. Nah, Eee, apakah kalau misalnya sampai dengan sore atau malam Edo-nya jadi +1%, besok kita 1% juga? Enggak juga. Itu cuma kayak, between, investor asing mereka transaksi, nominalnya nggak banyak, tapi itulah harga yang terbentuk. Saya pernah kasih usulan ke orang bursa, FCA kita sampai malam aja gitu. Jadi jam 4 tutup satu hal, setelah jam 4 itu orang masih bisa trade walaupun harganya nggak muncul bid offer kayak gitu, tapi kalau pas harganya cocok bisa transaksi dan itu bisa buat investor asing gitu. Jadi Mmm. kayak kita tuh 24 hour gitu. Ya tapi mungkin, kalau sampai dilakukan kasihan juga yang kerja kan. Iya iya Jadi iya. 24 hour tanpa henti gitu. Tapi, di beberapa luar negeri saya perhatikan mereka bisa transaksi all day itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kan ininya libur, kok NAV-nya, kok kayak harga sahamnya masih jalan. Ya karena after market-nya itu masih ada transaksi,
Cuma dia nggak kayak bid offer yang resmi kayak Ya. yang kita lihat di siang hari gitu. Oke. Heeh. Sekarang gue masuk ke topiknya tentang MSCI, FTSE, dan Hmm. indeks-indeks lainnya deh. Ya. Tapi sebelum kita ke sana, gue pengen recap dulu. Sekarang kita punya bobot itu berapa, dan sejarahnya kita itu tuh udah turun dari berapa sih? Ya. Kalau data lama, to be honest, saya nggak dapat ya. Maksudnya data historisnya berapa nggak dapat. Saya coba pakai AI, saya coba search, saya coba apa. Sepertinya ya dulu itu between 1,5 sampai 2%. Oke, Nah kan kita kan lihat kan banyak saham kita dikeluarkan. Terakhir kan sekali keluarkan 6, betul. nggak tanggung-tanggung gitu. Nah dengan dikeluarkan 6 itu sekarang, jadi ini Oke. saya coba cari pakai AI ya. 2015 itu 1,8 sampai 2, 1,7 sampai 1,9. Nah, kemudian berdasarkan iShares, MSCI Emerging Market. Jadi ETF yang pakai MSCI itu banyak. Apakah semua ETF itu beli sahamnya persis seperti rekomendasi MSCI? Enggak. Saya pernah lihat satu dua ETF merek asing gitu ya, Franklin Templeton atau Invesco atau apa gitu, yang ada Indonesianya dia nggak beli semua. Hmm. Dia cuma beli mungkin yang dia nyaman aja, karena memang diperbolehkan juga secara aturan. Nah, dari semua itu setahu saya hanya BlackRock atau iShares yang dia komit itu ngikutin. Jadi artinya MSCI bilang 10, 10. MSCI bilang 18, 18. Hmm. Jadi dia nggak coba untuk stock picking lagi gitu. Nah, jadi kalau kita mau proksinya MSCI itu kita cek ETF-nya BlackRock. Berdasarkan BlackRock data 22 Juni, Indonesia itu di 0,46%. Ini porsi equity-nya ya, cash-nya kita nggak hitung. Ya. Ya. Berarti kita udah kehilangan tadi ya dari 1,5 sampai 2%, kan sekarang sisa 0,4%. Dan ini kan datanya dari 2015 kan. Ya. Yang sedangkan kita kan udah masuk kalau nggak salah lebih awal daripada itu kan ya. Jadi kalau nggak salah MSCI Emerging Market itu ada itu tahun 1985 kalau nggak salah, atau 84. Terus Indonesia itu jadi member 1 tahun kemudian. Jadi itu kita one of the oldest member, tapi bukan founding member. Iya. 1985 apa 1990 saya lupa. Pokoknya mungkin banyak viewer Brolian belum lahir. Iya. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Benar. Yang gue mau tahu tuh ini outflow-nya berapa ya kira-kira? Kalau misalnya kita ya nggak usah ngomong sejak founding deh, kita ngomong 10 tahun deh dari 2015 gitu. Oke. Kalau misalnya apakah sekarang bobot equity-nya berapa ya saat ini? Oke, nah ini saya kemarin kebetulan buat satu research kecil ya. Nah, jadi kan bursa itu publish 39 klasifikasi investor. Nah, 39 klasifikasi itu sekarang ada kategori ETF, ada kategori MF gitu. Nah, ETF itu berdasarkan data bursa di bulan April 2026. Jadi lembar sahamnya dikali harga di akhir bulan April itu own 115 T. Kemudian di bulan Mei itu 100,6 T. Jadi terjadi penurunan sekitar 15 triliun dalam 1 bulan. Jadi waktu saham DSSA, Brand, TPIA, Aman, sama TPIA benar ya? Bukan TPIA, Aman yang dikeluarkan ada 6 kalau nggak salah kan. Jadi ada Brand, DSSA, Aman, Alfamart, mungkin dikoreksi kalau salah. Kalau nggak salah itu TPIA, satu lagi saya lupa apa. Itu kan dikeluarkan dari MSCI Standard. Nah, itu terjadi penurunan sekitar 15 triliun. Tapi ini tidak murni hanya jual, bisa juga harganya yang turun gitu ya. Nah, jadi 100,6 T itu yang sekarang jadi dengan 0,42% di MSCI itu 100,6 T. Tapi tentu ini enggak semuanya MSCI. Kan ada FTSE, ada GDX, ada berbagai macam indeks lainnya. Bahkan yang menarik ya, kayak dia kan keluarkan Brand. Brand ini di bulan April 1,6 T. Di bulan Mei ini 842 miliar. FTSE dari dulu nggak beli Brand. Berarti ada yang beli Brand walaupun MSCI keluarkan. Artinya acuannya bukan MSCI gitu. Nah, DSSA juga sama. Ini 1,5 T masih ada 290. Nah, tapi kalau yang DSSA ini mungkin karena si FTSE keluarkannya baru di bulan Juni. Jadi kalau lihat yang bulan Juni baru tahu gitu. Nah, terus MSCI itu
sekarang kan 11 saham. Yang small tuh mungkin I don't know 40-50 saham. FTSE itu sekitar 60-an saham. Berarti kan ada yang cross juga. Jadi sebetulnya MSCI sama FTSE itu paling ya 80 saham. Nah, kalau saya lihat datanya, itu saham yang dimiliki ETF itu sampai dengan 246 Hmm. saham. Jadi dunia itu nggak cuma tentang MSCI sama FTSE gitu. Masih Iya. banyak ETF-ETF yang lain. Ya, walaupun mereka yang mungkin mengambil bobot terbesarnya gitu kali ya, dan banyak ETF lain mengacu ke mereka juga kah, atau kayak gimana? Ya memang kalau MSCI itu karena investor utamanya BlackRock, fund manager terbesar di dunia, Oke. itu jadi perhatian. Kalau FTSE, acuannya Vanguard. Vanguard itu the largest, untuk ETF, tapi dia nomor 2 dibandingkan BlackRock. Jadi ada 2 anchor investor dunia yang menggunakan, 2 indeks itu sebagai acuan. Nah, Tapi kalau misalnya gue ngeliat kayak gini ya, apakah it's fair to say berarti kita nih ada sebuah opportunity loss ya? Maksudnya nih, kalau misalnya Indonesia itu bobotnya itu bisa konstan, mhm kita nggak usah ngomongin 3% deh, kita mhm ngomongin 2% gitu. mhm, Itu kan kita punya bobot ETF tuh could have been 4 kali gitu 4 kan. kali gitu. Iya. 300 T lagi yang kita kehilangan dari duit asing ini, kayak gitu. Ya kalau asumsi sekarang bobot kita 2%, dengan sekarang 0,4 ya gampangnya ya memang tinggal Iya, dikalikan, 4 sih, iya. 0,5 sama itu. Ya tapi ya apa boleh buat kan, kan penentunya di mereka. Tapi kalau terus terang saya melihat ya, orang kan lihatnya itu MSCI FTSE. Betul, ya memang kalau di luar negeri, eee, jadi saya kasih contoh ya, waktu SpaceX IPO, itu indeks yang paling orang perhatikan itu, kan kalau di luar negeri ada Dow Jones, ada Nasdaq, ada S&P 500. Betul. Nah, itu juga indeks provider lagi. Nah, eee Nasdaq itu dia punya indeks provider beda sama S&P 500. Kalau tempat saya itu langganan S&P 500 karena produknya itu benchmark-nya S&P 500 Syariah. Nah, si Nasdaq itu, besar, tapi bukan yang raksasa. Yang paling raksasa itu adalah si S&P 500. Kenapa? Karena menurut tulisan Bloomberg, ada 7 triliun US dollar ETF yang benchmark-nya S&P 500. 7 triliun. Itu hasil dari Warren Buffett bilang, "Ya kamu kalau nggak ngerti saham udah Iya, beli aja indeks fund bener. S&P 500." Pokoknya itu ada 7 triliun US dollar. Nah, kemudian ada 3 triliun US dollar fund aktif yang try to beat S&P 500. Nah, jadi, indeks the largest itu adalah S&P 500. Itu kenapa jadi bahas karena, SpaceX bisa masuk nggak S&P 500? Nah, ternyata dari semua indeks yang kasih karpet merah untuk SpaceX, hanya S&P 500 yang nggak mau. Dia Hmm. bilang kalau kamu mau masuk S&P 500 syaratnya 1 tahun dulu, kemudian harus sudah untung. Hmm. SpaceX itu lagi bakar duit, katanya mungkin nggak bakal untung dalam 2-3 tahun. Nah, kemudian kalau MSCI, FTSE, sama Nasdaq itu kasih karpet merah. 5 sampai 15 hari udah boleh fast track masuk. Kayak dulu kita kasih fast track untuk Gotoh. Nah, tapi kalau ambil referensi S&P 500 sebagai acuan, itu pasifnya 7T, aktifnya 3T. Hmm. Ya, jadi 7/3. Nah, tapi kalau Indonesia saya lihat menarik nih. Jadi pas saya buka yang, data kepemilikan oleh MF, itu ternyata mutual fund yang aktif, itu own saham Indonesia itu 515 T per bulan Mei, turun dari 562. Nah, kalau di bulan Mei kemarin yang jatuhnya banyak, saya kira yang jual itu bukan ETF, tapi si MF ini. Aktif berarti, active fund, Ya, mutual fund. betul. Loh, Active fund ya pakai story, valuasi, fundamental gitu. nah oke, kalau misalnya kita ngomongin fundamental, kayaknya sangat sulit untuk mengargue bahwa fundamental perusahaan-perusahaan kita ini sekarang overvalued, gitu Iya. kan. Kayaknya sangat sulit gitu kalau misalnya kita lihat BMRI itu, cuman 6 pernya gitu misalnya. Nah, dengan dividend yield-nya itu udah double digit gitu Ya. misalnya. Nah, kalau kayak gitu apa sih yang butuh kita lakukan supaya ya kita bukan gue sama Bro Rudy ya, kita nggak bisa nih, maksudnya kayak Indonesia lakukan gitu, Ya. supaya active fund ini nih tetap ngelihat Indonesia sebagai negara yang seksi dan mereka tuh terus kepengen nambahin duit di Indonesia gitu. Ya. Nah, 515 T ini, estimasi saya itu 80% asing. Kenapa? Oke. Karena ya Indonesia punya equity itu paling 80 T doang. Berarti kan sisanya sekitar 400 T itu adalah, investor asing gitu. Nah, bagi investor asing masuk ke Indonesia, ya
Indonesia punya makro apa, one things, nomor satunya apa? Kurs. Jangan sampai waktu saya masuk kursnya 15.000, waktu saya exit kursnya 18.000. Walaupun sahamnya untung, saya rugi di kurs gitu kan. Nah, kurs itu sangat tergantung kepada eee, fiskal, bagaimana APBN dikelola gitu. Ya kita tahu sekarang kan, kita punya APBN itu, masih dapat sorotan lah gitu ya, karena jor-joran di beberapa program yang mungkin menurut orang lain, ada hal yang lebih penting lah gitu. Nah, karena kita punya fiskal itu dikhawatirkan defisitnya bisa tembus di atas 3%, berarti orang lihat kurs kita nggak menarik nih. Saya beli saham Indonesia untung pun nanti saya waktu exit saya bisa rugi kurs gitu. Hmm. Nah, jadi bagaimana, ya itulah beberapa program-program pemerintah seperti mungkin MBG, seperti koperasi, bukan di-stop total, tapi mungkin dilakukan efisiensi secara signifikan. Jangan sampai supaya program itu jalan dengan budget yang, sekarang pemerintah mau, pendapatannya yang digenjot habis-habisan, kemudian karena pendapatan digenjot habis-habisan, ya mohon maaf nih Bapak Ibu, yang bayar pajaknya sudah benar, itu nanti dimintain lagi gitu. Nah itu, sangat ini, nanti keluar aturan-aturan pajak yang aneh bin ajaib gitu, yang tidak masuk akal. Hmm. Atau beberapa ketentuan dalam pajak dibikin multitafsir. Oh kalau gini harusnya, bikin jadi yang orang kemarin heboh kan, transaksi saham dihitung sebagai omset, UMKM apa tidak, kayak gitu-gitu. Nah, jadi satu dari sisi fiskalnya tolong dibenahin, bukan stop total lah, ya kita lakukan efisiensi lah. Kan pemerintah lakukan efisiensi perjalanan dinas atau apa-apa, kenapa ini nggak bisa diefisiensi gitu. Nah, yang kedua, khusus untuk banking ya, karena kalau kita lihat topnya ini kan BCA, Ya. BRI, Mandiri, BNI gitu ya. Ya sorry to say ya, program pemerintah yang koperasi itu kan, kalau kami lihat pemerintah minta, si apa, bank himbara untuk kasih kredit. Itu jadi concern orang gitu. Hmm. Itu mau bikin Alfamart sama Indomaret di desa, eee, manajernya dikasih latihan ala militer, bukan latihan kelola toko, Hmm. kemudian suruh bank kasih kredit. Nah, itu kan ada kekhawatiran resiko kredit macet, meningkat. Atau kalaupun kredit macetnya tidak meningkat, laba bank yang tinggi itu mungkin akan tergerus gitu. Nah, itu yang orang lihat, wah ini mungkin agak kurang positif. Terus yang baru-baru ini, diminta kalau kasih kredit ke mohon maaf nih ya, mikro yang nggak ada jaminan, bunganya harus sama dengan yang korporat yang ada jaminan. Ya betul dari sisi sudut pandang negara itu mungkin pemerataan kesempatan gitu ya. Tapi dari sudut pandang risk management, orang nggak ada jaminan sama orang ada jaminan kok sama dia punya bunga, kan nggak fair dong. Jadi kan bank yang harus menanggung resiko itu. Jadi, kebijakan-kebijakan seperti itu terus terang, tidak bisa jadi story. Mau kamu dividen yield 12%, 15%, ya iya kalau labanya sama atau naik, kalau turun gimana? Nah itu yang, mungkin 2 concern utama yang kalau bisa pemerintah tolonglah, Iya, iya. ya coba di-review, jadi bukan di-stop total ya, tapi coba dilihat secara seksama. Bisa nggak, dilakukan dalam skala yang mungkin tidak membuat orang menjadi concern gitu. Iya, iya, iya. Soalnya kalau misalnya investor masuk tuh kelihatannya butuh ada story gitu ya, story-nya Iya, apa gitu. Ya kalau misalnya, sekarang mungkin yang lagi heboh story-nya story AI gitu ya. ya ya, Indonesia story-nya harusnya komoditi harusnya ya. iya, Namun, ya. ya sudahlah. Nah, tapi boleh share ini nggak ya, kayak secara konteks ya, kayak negara-negara lain, misalnya kayak di MSCI deh, Mhm. itu top 1, 2, 3-nya tuh siapa aja dan mereka punya bobot tuh berapa persen sih? MSCI Emerging Market maksudnya? Iya, betul. Oh, oke. Jadi kalau MSCI Emerging Market itu, sekarang number one-nya Taiwan Iya. ya, nomor 2-nya Korea. Korea ini kayak, rising star nih, jadi nggak ada 24% dulu. Ini karena Hynix sama Samsung-nya, naiknya nggak kira-kira, itu tembus ke 24% gitu. Terus nomor 3-nya China. Nah bedanya gini, China itu kan nggak ada TSMC. Nggak ada Samsung, nggak ada ini. Ya dia bilang Huawei mau bikin apa, apa segala macam. China itu menang di jumlah. Jadi dia perusahaannya kecil-kecil, tapi banyak gitu. Nah Mmm. kalau Samsung sama, kalau Korea sama Taiwan, satu company, tapi big enough. Karena kalau kayak TSMC itu mungkin dia largest nomor 7 atau nomor 8 dunia.
sedunia itu perusahaan terbesar itu top 10-nya ada di Taiwan. Nah, Korea, Samsung sama Hynix-nya itu sekarang juga lagi ngejar karena harga naiknya signifikan gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau China menang di numbers gitu. Ya, Terus boleh share nggak sih? Kan ada orang yang sempat nanya ya, kemarin gue lupa di mana gitu. Concern-nya apa sih kalau misalnya kita jatuh ke frontier? Soalnya kata dia tuh, kalau nggak salah Vietnam itu like 30% di the whole frontier gitu kan. Nah sehingga kalau misalnya Indonesia itu jatuh nih dari IM ke frontier dari 0,5% di IM kita 30% ke frontier, misalnya kita asumsi kita sama kayak Vietnam gitu ya. Nah emang perbedaannya itu apa? Ya, jadi ini saya ambil MSCI Frontier Market, benar. Vietnam itu 30%, Romania itu 12, Maroko 11, Slovenia 6, Kazakhstan 6, sisanya 33%. Setahu saya itu kalau kamu cari misalnya BlackRock, iShares, MSCI Emerging Market, ada fund-nya. BlackRock, iShares, Developed Market, banyak gitu. Coba BlackRock, iShares, Frontier Market, kayaknya nggak ada. Jadi reksadana atau ETF yang menggunakan ini sebagai acuan mungkin nggak banyak gitu. Jadi sorry to say, kalau misalnya kita masuk ke frontier itu investornya nggak banyak. Terus yang kedua itu kayak rating investment grade sama non investment grade gitu. Jadi kalau misalnya saya perusahaan kan sudah ada kebijakan nih, saya kalau mau beli obligasi atau beli saham itu hanya yang investment grade. Investment grade itu triple B minus ke atas. Terus ada perusahaan bagus sekali, tapi dia negaranya double B plus gitu. Ya, saya nggak bisa masuk. Nah, itu mungkin akan membuat fund-fund yang melihat Indonesia bagus, dia nggak ada masalah dengan perusahaannya secara khusus, tapi karena kebijakannya harus investment grade gitu ya, itu nggak bisa masuk. Nah, Frontier itu nggak banyak dia punya player gitu. Nah, kemudian saya juga buat satu research kecil. Ini perbandingan antara Indonesia sama Vietnam. Kan nanti katanya Vietnam mau promosi walaupun nggak jadi gitu kan. Vietnam itu ada 69 saham di MSCI yang standar gitu. Kita 17 kan tinggal 11 karena 6-nya dikeluarkan kan. Ini masih yang bulan Mei gitu. Nah, perusahaan terbesar di Vietnam, Vingroup yang punya mobil VinFast itu setara sama BCA. Jadi kalau misalnya Vietnam masuk, itu nomor satunya Vingroup itu dia punya weighting itu akan sama dengan BCA di emerging market seandainya kalau dia masuk. Nah, kalau dia belum masuk, ya masih oke sih gitu. Iya. Oke. Terus kalau misalnya kemarin ya, gue pengen tanya tentang FTSE. Soalnya kan FTSE kan setahu gue baru rebalancing tuh, dan salah satu ketentuannya, if I'm not mistaken, adalah mereka mengeluarkan GoTo ya kalau nggak salah, gitu kan. Dan GoTo kan sekarang kebetulan gue suka tradingin GoTo juga. dulu. Kalau misalnya belakangan sih udah enggak lah. Belakangan yang ngantri 200 juta lot. Berusaha lot kayak waktu rebalancing kan otomatis asumsinya adalah mereka stuck gitu, nggak bisa keluar gitu kan. What happened gitu? Maksudnya what happened kalau misalnya FTSE itu mau rebalance, mau jualan tapi nggak bisa jualan? Apakah ini bakal ada dampaknya terhadap lagi gitu, kayak kalau misalnya kemarin kan yang sempat dipermasalahkan misalnya brand SSA gitu kemarin-kemarin ya, kemarin waktu sama MSCI sama FTSE. Apakah dengan kejadian GoTo ini dengan floor harga 50 perak ini bisa mengakibatkan hal yang dejavu gitu semakin kemarin-kemarin? Kalau GoTo ini kalau kita pakai apa istilah ya, dia ini saya nggak ngomong perusahaannya ya, mungkin perusahaannya juga deh, kayak jatuh tertimpa tangga gitu. Ya diminta biaya aplikasinya turun. Itu kan pemerintah bilang, "Oh ya biaya aplikasi harus turun," gitu. Baru profitable. Nah, ya susah sih ya, karena kalau kamu sudah hajat hidup orang banyak, ya suka nggak suka, government akan punya say di how you doing business. Di kita ini ya mungkin GoTo kita lihat negatif. Kalau di China lebih parah sih. Di China itu kalau komunis country itu, kalau kamu sudah hajat hidup orang banyak, itu pemerintah bisa punya say, punya saham ataupun nggak punya saham itu. Tapi ya sudah. Nah, jadi company-nya mungkin satu sedang dapat cobaan dari biaya diturunkan, jadi mereka harus cari cara gimana caranya supaya bisa untung. Yang kedua dia apes gitu. Jadi kalau MSCI itu dia melihatnya benar-benar size. Jadi
AUM-nya berapa, transaksinya berapa. Kalau FTSE itu unik nih. Jadi FTSE itu dia punya kategori saham Indonesia yang boleh masuk FTSE itu adalah saham yang satu di papan utama. Kalau papan utama itu MBX, Main Board Index. Jadi kayak blue chip lah. Nah, Indonesia itu ada Main Board Index, ada Development Board Index. Development Board Index itu kayak second liner gitu. Kemudian ada New Economy. New Economy itu yang dulu waktu buka, waktu Goto IPO itu karena nggak masuk dua-duanya, dia kategorikan sebagai New Economy. Nah, New Economy itu masuk ke dalam kategori yang boleh dibeli FTSE. Terus after so many years, ya kan nggak mungkin new terus kan. Akhirnya si Goto itu sama bursa di reclass jadi Development Board Index (DBX) gitu. Saya kira nggak ada masalah. Ternyata FTSE keluarkan aturan. Oh ya, sorry, menurut kami yang boleh masuk ke itu adalah Main Board Index only. Oh, Development dia bilang nggak masuk. Jadi dia dikeluarkan ya, bukan karena gocap, bukan karena apa. Simple, dia dikategorikan sebagai Development Board Index. Jadi NCKL sama Goto itu keluar gara-gara itu. Bukan karena harga, bukan karena bukan. Murni karena dia dikategorikan DBX gitu. perbedaannya DBX sama yang main board index itu apa? Eee, Kalau nggak salah itu kayak ada total aset atau apa gitu. Oh, Jadi bursa itu, kayak ya ini papan pengembang, ya calon jadi papan utama, sama papan utama gitu. Kan kita nggak pernah lihat kan, kita mana pernah kita perhatikan dia main board atau development board kan. Ternyata FTSE dia bilang, "Oh ya sorry, kalau di ekonomi masuk, tapi kalau development nggak masuk." Jadi, ya apa saja gitu. Nah sekarang bagaimana orang bisa exit atau apa gitu ya. Kalau nggak salah si FTSE dia sudah rebalancing, dia keluarkan Goto itu efektif 22 Juni. betul. Jadi jualnya itu harusnya before itu. Sempat kayaknya ada transaksi di pasar nego sih. Jadi kalau keluarnya menurut saya ya di pasar nego. Kalau di pasar reguler kayaknya nggak bisa. Nah kalau keluar di pasar nego, berarti kan itu akan menyebabkan oh ya, berarti nggak liquid dong gitu. Nah, saya berkali-kali suka bilang, bagi global index provider, untung rugi nomor 2, nomor 1 likuiditas. Jadi dia harus make sure kliennya dia kalau pakai dia punya pilihan saham, bisa entry dan exit anytime pada harga yang wajar. Jadi kalau sampai mereka harus entry, harganya naik tinggi, exit, ARB nggak bisa keluar, harus di pasar nego, nah itu akan jadi problem buat mereka punya credibility gitu. Terus apakah berarti kemarin mereka berhasil exit di pasar nego itu udah selesai gitu maksudnya rebalancing-nya? Eee, itu harus hanya bisa dilihat di nanti awal bulan depan, Hmm, karena data akhir Juni ini baru ada bulan depan. ya, Heeh, oke. Nah terus gue pengen ngomongin tentang Global Market Accessibility Review nih, kan minggu ya, lalu di sana ada satu poin yang Indonesia itu di-downgrade gitu. mhm, Nah banyak orang yang kalau misalnya nggak ngebaca dokumennya tentu multitafsir gitu, ada bilang, "Wah mhm, Indonesia di-downgrade, wah Indonesia" tapi ada satu lagi di sisi seberang, "Oh Indonesia not bad," gitu. iya, heeh, Kayak dibandingin sama Korea, Korea juga sama kok gitu iya, misalnya. betul. Nah jadi yang mana sih cara kita ngebacanya kayak gimana gitu? Ya, jadi kalau itu analoginya kayak medical check up lah, MCU gitu kan. Eee, yang di-check up itu ada, ini, 18 kriteria gitu. Saya pernah waktu itu diundang, ada saya, ada orang dari CGS Sekuritas kalau nggak salah, kemudian satu lagi, bursa. Jadi diundang OJK, FGD lah, ya bahas tentang, oke, sebelum pengumuman nih bagaimana gitu. Nah orang bursa presentasi nih, 18 kriteria ini, dia bedah satu persatu gitu. Oh ini kriteria ini, bursa bagaimana, ini bagaimana, perbaikannya bagaimana, begitu. Nah dari 18 ini kalau nggak salah cuma satu yang bursa nggak bisa kontrol, yaitu rating negara. Jadi kalau sampai rating negara di-downgrade jadi double B plus, jadi kan ada Fitch, ada Moody, ada S&P nih. Itu kalau dia downgrade kita jadi BB plus, mau semuanya bagus pun, itu kamu bisa masuk frontier. Jadi rating negara itu matters ya. Jadi kalau misalnya ratingnya masih investment grade triple B minus ke atas, itu, oke. Tapi kalau kamu sudah double B itu saya nggak tahu bobotnya berapa, tapi bisa saja kita turun grade ke frontier gitu. Itu yang bursa nggak bisa kontrol. Sisanya bisa. Ya sisanya kayak capital restriction atau apa, restriction kan ini yang tentukan dari Bank Indonesia. Tapi kita nggak ada restriksi.
Jadi kita masih free flow lah, orang mau bayar dividen, orang mau beli saham, jual saham dari dolar itu masih jalan gitu. Eee, kalau saya lihat persentase Indonesia bagus sekali gitu. Semuanya oke kok. Dia kalau bilang yang bahasa Inggris, ya saya sependapat sama Pak Jeffrey gitu. Ada kok, kita double language kok gitu. Apa mungkin dia minta influencer-influencer juga ngomong pakai bahasa Inggris gitu. I don't know gitu. Jadi, secara umum saya lihat 18 kriteria ini, harusnya kita akan tetap stay di, apa Iya, namanya, IM ya. emerging market. Ya kalau saya baca yang vonisnya tanggal 23 itu kan dia bilang, "Oh, yang Indonesia lakukan itu sudah benar." Tapi dia mau lihat efektif apa enggak gitu. Benar. Berarti ya sudah itu good news, berarti kita sudah doing the right things. Dia cuma mau lihat jalan nggak gitu. Ya sama kan kadang-kadang kalau misalnya, kayak sorry ya kita ngomong, anggaran gitu. Oke, MBG mau dipotong, mau di ini, kurs kita 17.6, 17.5. Kita kendor dikit, nanti MBG-nya ada lagi, ditambah Mhm. lagi. Jadi jangan sampai kita tuh dikasih kendor, kitanya lengah, lanjut lagi gitu. Mungkin Mhm. maksudnya kayak gitu. Ya udah, ini obatnya saya lanjutnya sampai November ya. Semoga dalam 6 bulan ke depan kamu ini sudah oke lah. Jadi, ya itu tidak ada maksud mengkritisi program pemerintah, tapi poin saya kadang-kadang kalau kita itu kendor dikit, nanti jalan lagi kayak yang lama. Ya mungkin maksudnya, jangan sampai bursa kita kendor gara-gara tetapnya emerging market terus nggak dijalankan lagi gitu. Iya, iya, Ya HSC-nya apa gitu, ya. iya, iya, bener. Nah, terus kalau yang kemarin downgrade tuh titik yang mana sih? Information flow kan. Hmm. Nah, information flow kan katanya, yang bahasa Inggris itu kurang tersedia gitu. Ya ya saya akui sih kalau kayak data-data reksadana di Indonesia itu mungkin, eee, atau kayak website lah, kayak website manajer investasi. Kalau kayak tempat saya kasih contoh deh, kan ada versi Inggris, ada versi Indonesia. Ya, saya harus ngakuin versi Inggrisnya nggak selengkap yang versi Indo, karena kalau bikin apa-apa double double language itu effort-nya, butuh banyak gitu. Tapi saya dulu pernah bermitra kok. Jadi, 2, 3 tahun lalu ya, tiba-tiba ada fund manager Thailand datang nyamperin Indonesia. Jadi dia bilang, "Eh Pak, kami mau bikin feeder fund." Jadi dia di Thailand bikin feeder fund, fund-nya invest ke Indonesia. Dia pilih 2 atau 3 MI di sini. Kebetulan tempat saya salah satunya gitu. Terus dia bikin feeder fund di sana, nasabah high net worth-nya beli beli feeder fund itu, terus feeder fund-nya dia invest ke Indonesia. Ya kita deal tanda tangan semua gitu kan. Terus saya pas cek di website-nya dia, itu bahasa Thailand semua, prospektusnya juga bahasa Thailand. Jadi, mau dibikin, jadi Indonesia itu, maksudnya bikin jadi bahasa Inggris itu juga effort bagi mereka. Nah, tapi ya mereka emerging market kok. Kalau mereka emerging market kenapa kita enggak gitu. Hmm. Jadi menurut saya, itu ya agak too much sih. Hmm. Menurut saya kita itu sudah quite okay lah. Nggak ada loh data, website-nya bursa di Thailand atau Singapura itu yang publish data itu selengkap bursa Indonesia. Kalau data Indonesia itu sudah number one. Menurut saya kan orang data. Kalau cari data Indonesia itu kalau website IDX itu nomor satu. Kamu coba cari di SGX, cari di Thailand atau cari di apa, itu suruh bayar. Hmm. Indonesia itu free, gitu. Jadi, Hmm. saya sih melihat kita harusnya stay di emerging market. Cuma mungkin dokternya bilang, "Ya lihat dulu ya 6 bulan lagi ya." Implementasinya Ya, gimana gitu kali. gitu. Jangan sampai nggak ada lagi saham HSC, padahal ada yang terindikasi HSC. Ini kan banyak mau IPO nih. Orang sudah lihat nih nanti saham mana yang masuk HSC setelah itu. Kalau Hmm. harganya nggak wajar gitu kan. Iya, iya, iya. Heeh. Terus kalau misalnya, tadi ya kan kita ada salah satu poin yang di-downgrade jadi minus itu yang mengenai information flow gitu Ya, kan. heeh. Emang kalau misalnya di IM lainnya Mhm. yang information-nya itu information flow-nya itu juga negatif, itu tuh dikasih warning juga nggak sih? "Oh lu minus ya di information flow, lu bakal ditendang ya jadi frontier, ada potensi ke sana," gitu. Apakah seperti itu? Kayaknya enggak sih. Itu kayak dikasih komen aja, "Oh bagian ini kamu kurang." Korea juga kurang. Mmm. Korea kan juga minus gitu. Nah saya dulu waktu itu mungkin 5 tahun lalu ya, jadi atas nama asosiasi, kunjungan kerja ke Korea. Waktu itu pas kita datang kunjungan kerja, itu kayak 1 hari sebelum atau sesudah Pak Jokowi datang. Padahal ini asosiasi itu nggak ada kaitannya sama agenda presiden. Tapi sama pihak yang sana dia kira kita itu kayak tim presiden datang gitu. Saya masih ingat waktu itu bicara, di foto ada benderanya pakai sama kayak ketua OJK atau bukan ketua OJK lah, kayak
pejabat di sana gitu. Eee, ya pas saya di sana, eee, kan kita ngomong bahasa Inggris dong. Kita berpikir counterparty-nya pakai bahasa enggak, ada translator. Jadi kita ngomong Inggris, dia translate ke Korea, dia ngomong Korea translate ke Inggris. Jadi level bahasa Inggris di Korea saya lihat, enggak perfect-perfect amat juga. Ya ada kalau kayak pelakunya ada yang jago gitu. Tapi umumnya ya kayak kita-kita juga gitu. Jadi mungkin, eee, kalau kita bilang bahasa Inggris terus bagaimana, enggak lah, information flow itu menurut saya dia kasih catatan aja, tapi kalau data Indonesia sih saya lihat laporan keuangan atau apa semua sudah ada, bahasa Inggris Indonesia. Jadi menurut saya sih ya itu bukan masalah besar gitu. Iya. Terus kalau misalnya kemarin kan MSCI baru ngeluarin annual market classification review itu kan, itu intinya itu apa gitu? Kayak apakah ada potensial buat kita itu tuh, apakah artinya kita itu tuh udah di-freeze sampai bulan November gitu? Nah, freeze itu lain lagi. Jadi, eee, review yang bulan Juni ini adalah status kita emerging market, frontier, atau bagaimana. Freeze itu adalah yang rebalancing tiap 3 bulan, yang Februari, Mei, Agustus, November gitu. Freeze yang dimaksud itu adalah freeze tidak ada saham baru yang masuk. Kalau owner-nya jualan saham, free float-nya nambah, nggak dihitung. Tapi kalau dia beli saham, treasury berkurang dihitung. Kemudian, tidak ada promosi, ya. Freeze itu mengacu kepada 3 itu. Itu nggak ada kaitannya dengan yang Juni ini. Nah, keputusan freeze itu dilepas atau tidak, itu biasanya 1 bulan sebelum pengumuman rebalancing-nya. Jadi kalau mau tahu freeze kita nanti dilepas apa tidak, berarti Agustus, kan kalau nggak salah tanggal 12 Agustus pengumuman. Kita bulan Juli nanti baru tahu. Nah, tapi apakah memungkinkan, misalnya gini ya, Hmm. misalnya mereka bilang, "Oke, kita bakal lihat lu ya, lu nanti di bulan November itu, implementasi untuk Ya. information-nya ini Hmm. segala macam yang reformasi, dari bursa itu kayak gimana, oke atau enggak." So kalau misalnya enggak, ada possibility kata-kata frontier gitu Ya. misalnya. Nah, apakah mereka itu tuh bisa unfreeze, misalnya ini Ya. mereka unfreeze di bulan, Agustus gitu kan. Ya. Tiba-tiba Novembernya amit-amit gitu Turun kan, ke frontier. turun ke frontier gitu. Nah, apakah mereka itu most likely bakal, ya udah deh, tungguin aja deh sampai lewatin Novembernya gitu, kalau misalnya udah fix di EM, baru gitu, ya udah kita unfreeze. What do you think? Kalau menurut saya sih, sekalian di November. Jadi, Betul. bukan yang Agustus ini kelihatannya freeze-nya masih lanjut, tapi bulan November nanti yang status sama freeze unfreeze itu sekalian gitu, Hmm. ditentukan. Apakah bisa mundur lagi atau tidak? Menurut saya, ya mungkin kayaknya sudah udahan sih gitu. Karena mau sampai kapan gitu kan? Kan nggak fair juga, kenapa cuma Indonesia yang dibegitukan, negara lain kayaknya nggak sampai begitu. Terus pernah juga kalau nggak salah Pakistan gitu. Pakistan itu bukan Pakistan, ada satu negara, Turki kalau nggak salah. Diancam mau diturunkan ke frontier. Sama kayak kita. Nggak turun-turun juga tuh, tetap di-stay di sana gitu. Jadi, Di-freeze nggak mereka? freeze saya kurang tahu, tapi kalau diturunkannya sih kayaknya enggak, gitu. Jadi, status untuk menurunkan negara itu, enggak, bukan keputusan gampang. Terus pernah juga nih Argentina nih, karena dia capital control, dia dikeluarkan daripada, dia dari emerging market ke frontier. Itu waktu diputuskan Juni dia turun ke frontier, sahamnya itu baru dilepas atau dikeluarkan itu di next 2 atau 3 rebalancing kemudian. Jadi tidak serta-merta. Bukan kayak, "Oh ini status," and then, misalnya Juni status langsung Agustus jual, enggak. Itu mungkin bisa, Mei tahun depan. Ya jadi ada proses-prosesnya. Nah, dan kalau kita lihat tadi emerging market, ETF Indonesia kan itu ETF itu dia own sekitar 100 T, mutual fund 500 T. Yang reaktif itu yang 500 itu. Yang Hmm. 100-nya dia tetap tunggu schedule gitu. Jadi Tapi apa yang 500 ini juga ada ketergantungan yang ngelihat juga kayak si MSCI ngapain, FTSE ngapain, jadi saling cause and effect gitu. ya, kalau menurut saya saham itu kan faktornya banyak. Ada, MSCI, ada kebijakan ekspor negara, ada harga jualnya, ada fundamental valuasi. So many things. Hmm. Kita nggak bisa pinpoint, oh karena satu hal ini mereka jual atau mereka beli gitu. Iya. Jadi, ya mungkin jadi pertimbangan, tapi, yang mungkin
utamanya itu adalah fiskal. Kenapa? Karena kalau misalnya pengelolaan APBN-nya jelek, rupiah melemah terus-menerus, orang mengkhawatirkan nanti tiba-tiba capital control. Begitu capital control, berarti saya kalau jual saham, uangnya nggak bisa balik ke negara saya. Nah, itu matters gitu. Jadi kenapa APBN jadi perhatian, karena kalau kurs terus-menerus melemah, BI rate kan ya dia cuma bisa dinaikin terus, SRBI naik terus. Tapi kalau at some point ternyata sudah nggak bisa lagi, capital control. Nah, kalau capital control itu big no-no. Itu langsung MSCI, FTSE semua langsung turun ke frontier. Itu nggak perlu tunggu lama. Ya. Nah, jadi saya kira kurs itu lebih penting. Kalau kursnya sudah stabil ataupun kalau melemah ya sudah, ya udah, ya kayak normal aja, kalau valuasi murah, story bagus, harganya naik, kalau nggak bagus ya turun. Tapi jangan sampai saya jual saham, uangnya nggak bisa balik ke negara saya. Hmm. Nah itu. Iya, iya. Nah, berarti kan kalau misalnya ini ya, kayak realistically speaking, kalau misalnya kita ngomongin MSCI, sebenarnya ya memang mereka sih nggak pernah bilang mereka unfreeze-nya kapan gitu kan. Ya, Cuman kalau misalnya tadi kan based on our judgment, kalau misalnya mereka mau ngasih timeline tuh sampai November, kayaknya sedikit unrealistic buat mereka tuh unfreeze. Tiba-tiba mereka lihat nanti something happen gitu kan. ya. Nah, kalau itu kayak opsi lain tuh apa? Apakah ada cara lain supaya asing tuh kayak masuk ke Indonesia? Tadi kan salah satu kan misalnya mutual fund gitu. Ya. Kalau misalnya kayak index providers yang signifikan lain itu kayak apa sih gitu? Ya, kalau di kita kan yang topnya itu GDXG ya, itu market factor gitu. Hmm. Kemudian apa namanya, kayak S&P 500 itu dia juga ada S&P Indonesia. Oh ya? Iya, jadi dia ada indeks namanya S&P Indonesia. Cuma tinggal ada nggak mutual fund yang pakai itu untuk beli Indonesia. Kalau Edo kan dia pakai punya MSCI, Hmm. terkenal kan. Nah tapi saya belum dengar nih ada ETF yang pakai S&P Indonesia. Hmm. Eh, Ya terus ada Solatis atau apa gitu, itu yang khusus untuk apa namanya, komoditi gitu. Jadi pemain indeks itu banyak sekali, maksudnya Hmm. global index provider itu banyak sekali. Jadi hidup tuh nggak cuma tentang MSCI sama FTSE, masih banyak hal-hal yang lain. Atau yang sekarang kita lihat beberapa perusahaan dual listing ke luar negeri. Iya. Nah itu kan juga sebetulnya ya ibaratnya kalau kita mau dapat investor itu caranya itu banyak Iya. gitu. Bro ini ngikutin gak sih? Kan sekarang setahu gue kan ada 2 yang lagi proses dual listing kan. Setahu gue tuh yang ini market rumor ya kalau misalnya Hmm. yang satu sih gue udah lihat datanya, which is emas, gue udah lihat Hmm. datanya. Tapi kalau satu lagi tuh MSIN market rumor ya, dengar dari orang-orang gitu. Ngikutin gak sih bagian sana? Ya, kalau yang emas kan dia publish gitu. Nah, Oke. kalau yang MSIN kemarin saya ngobrol sama teman saya yang kerja di IDX, ya katanya sedang dalam proses juga gitu Oke. sih. Jadi itu public information juga. Oke, boleh share ini nggak ya? Kan kalau misalnya kita ngomongin indeks, GDX, oh GDX, oke nanti kita bahas lebih detail. MSCI FTSE kita udah bahas. Kita pengen bahas mengenai dual listing deh. Hmm. Kalau misalnya dual listing, emang implikasinya apa sih buat perusahaan-perusahaan? Jadi dual listing itu basically emiten kerjasama sama bank investment banking di luar negeri menerbitkan yang namanya DR, Depository Receipts. Nah, Telkom sudah lakukan itu di US. Jadi ADR, American Depository Receipts. Antam kalau nggak salah tahun 2000 juga melakukannya. Dia di Australia. Jadi Australia Depository Receipts. Kenapa Telkom pilih US? Ya saya nggak tahu, mungkin zaman Telkom itu kan US masih nomor 1. Kenapa Antam pilih Australia? Karena Antam itu penghasil tambang, Australia itu juga tambang, terkenal tambangnya. Jadi kalau misalnya Indonesia kita mau tahu view soal tambang, kita pasti minta Macquarie. Karena Macquarie itu dia punya view soal tambang itu sudah number one gitu. Nah, kalau yang emas, kan di public information-nya kan bilangnya Hong Kong ya, sama kayak MSIN. Ya, Hong Kong itu jadi kan kalau negara hub itu dulu ada Swiss, ada Singapura, ada Hong Kong. Hong Kong itu sekarang the-largest kalau nggak salah. Saking banyaknya orang China mainland yang taruh uang di Hong Kong, ya dipakai untuk investment untuk apa, itu sekarang menjadi hub keuangan terbesar di dunia. Nah, jadi mungkin itu jadi alasan bagi beberapa emiten di Indonesia untuk bisa ibaratnya saham mereka bisa diakses lah sama investor-investor dari Asia terutama itu.
Nah, itu mungkin beberapa pertimbangan mereka. Terus bedanya tadi kan ada apa depository risk gitu kan. Ya, deposit Apakah itu receipt. sama dengan saham? Itu kayak gimana sih? Apakah saham yang sama di Indonesia habis itu ditradingkan di Hong Kong Mhm. atau mereka itu ya kayak gimana gitu Ya, ya. teknisnya? Jadi ada peraturan bursa, kalau nggak salah nomor berapa saya lupa, poin 4 atau apa gitu, yang menyatakan kalau perusahaan Indonesia listing, sahamnya harus 100% di Indonesia. Kita nggak boleh misalnya 100 juta lembar saham, ya udah 30 jutanya, di Hong Kong, 100 juta 70 jutanya di Indo, nggak bisa. Jadi harus 100% di Indonesia. Nah, tapi bagaimana caranya supaya saham Indonesia itu bisa dibeli oleh investor asing? Mereka pakai konsep namanya depository receipt. Jadi ada satu lembaga, kalau emas itu kalau nggak salah pakai JP Morgan kalau nggak salah. JP Morgan atau apa gitu. Nah, jadi JP Morgan ini menerbitkan depository receipts. Depository receipts ini menjamin bahwa setiap satu depository receipt itu punya 10 lembar saham emas. Nah, jadi, depository receipts ini ya jadi semacam sahamnya di Hong Kong. Jadi ada kodenya, ada kode sahamnya gitu. Nah, jadi kamu kalau beli satu DR-nya, DR-nya si JP Morgan itu, kamu memiliki 10 lembar saham Indonesia. Nah, kalau itu diperbolehkan. Nah, jadi bursa memperbolehkan praktek itu. Kalau OJK juga bilang, "Oh, kalau kamu mau seperti itu, notice saja." Jadi kamu kasih pemberitahuan aja bahwa perusahaan ini sahamnya itu, akan ditransaksikan di Hong Kong dalam bentuk, depository receipts. Jadi itu praktek yang sudah umum sih, karena ya itu Telkom sudah lakukan, Antam sudah lakukan, sekarang perusahaan swasta gitu. Berarti itu tuh, bisa ditukar gitu kan tadi kan kalau satu DR kan 10 lembar saham, kalau di Ya, Indonesia kan satu lot itu 100 kan lembar. 100 gitu Ya, kan. Nah, apakah itu interchangeable? Jadi misalnya yang kayak dari misalnya nih, mhm. artinya itu adalah sulit untuk ada selisih harga. Maksudnya Mmm, kalau misalnya nih contoh misalnya yang satu jual di harga 9.000, mhm, yang satu jual di harga 7.500 gitu. ya. Nah, apakah orang yang 7.500 ini otomatis bisa pindahin ke negara seberangnya buat jual Mhm. di 9.000 sehingga kan kalau misalnya ini interchangeable, ya teorinya arbitrage itu harusnya tidak ada gitu. Ya, kalau di dalam bahasa orang pasar modal, itu DR itu harus fungible, itu mungkin kalau pinjam istilah kripto gitu. Fungible itu artinya, kamu itu harus bisa dari saham Indo berubah jadi DR, dan kemudian ada some point DR itu juga bisa sewaktu-waktu ditukar jadi saham Indonesia. Nah, berarti kan logikanya itu sama dong, karena sewaktu-waktu nih, misalnya di Indonesia harga emas misalnya, 7.000 gitu. Di Hong Kong misalnya, 6.500, ya sudah saya beli aja di Hong Kong, saya convert ke Indonesia, terus saya jual, ya. Jadi fungible-nya bisa. Nah, tapi proses fungible itu saya sempat tanya yang kerja di bursa kan, Pas proses untuk tukarnya gimana?" Dia nggak tahu detail, tapi dia bilang, "Sepertinya itu takes 2 hari kerja." Jadi nggak bisa kamu langsung saham Indo, kamu convert jadi, HDR, kamu jual langsung HDR di Hong Kong, atau kamu, HDR-nya langsung convert jadi saham Indo, terus kamu jual di Indo, satu juga tuh nggak bisa. Jadi masih ada 2 hari kerja. Terus yang kedua, kamu mesti punya akses ke JP Morgan. Nah, nggak semua orang punya akses ke, JP Morgan kalau saya nggak, tapi, saya mesti cek ya apakah bukan JP, kalau nggak salah JP Morgan ya, untuk Mhm. dia punya apa, eee investment banking penerbit DR. Jadi, bisa sih ada arbitrase. Jadi misalnya pas Indonesia lagi panik nih, karena mungkin MSCI bilang, amit-amit bilang, frontier gitu, atau, anggaran pemerintah defisitnya 4% misalnya, terus gara-gara itu saham kita crash gitu kan. Nah, bisa saja harga saham di Indo itu dijual at very steep discount gitu. Nah, sementara di Hong Kong itu sama kita beda 1 jam, mungkin infonya belum sampai di sana. Jadi kayak kita beli murah di sini, kita convert jadi DR, kita jual di sana. Tapi prakteknya kalau menurut saya selama dia tidak bisa, eee, kayak gitu, tapi masih ada proses 2 hari kerja, arbitrase bisa tapi mungkin tidak tidak serta-merta. Betul Nah, betul. Berarti, ya soalnya kalau misalnya harganya terlalu beda jomplang jauh, mhm, ya mungkin retail kita tidak bisa dengan mudah beli murah buat jual di negara seberang dengan mahal gara-gara akses tadi gitu kan. ya, Tapi pasti ada orang yang punya kapasitas itu bisa melakukan tersebut gitu kalau misalnya mungkin. selisihnya jauh gitu kan. Secara teori kan kayak gitu kan harusnya. Sama mungkin pajak sih. Kalau Hmm, kita di Indonesia kan pajaknya final.
Tapi begitu kita WNI, kita beli HDR itu jadi luar negeri, pajaknya Oh, progresif. iya 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 iya. Heeh. Berarti yang membalance out itu bukan retail-retail lah, bukan kita yang ngecek arbitrase, tapi harusnya ya orang-orang yang punya akses Ya, tertentu gitu. ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong itu, berarti tujuannya itu apa sih? Untuk naikin likuiditas kah? Untuk naikin apa gitu kira-kira kalau misal perusahaan dual listing gitu? Dan maksudnya kok soalnya kan sekarang kan ya yang anggapan gue ya adalah MSCI misal lagi freeze, Hmm. ya ya indeks yang kita dari dulu ngikutin lah gitu. Ini kan bisa menjadi alternatif perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan funding dari asing gitu misalnya gitu kan. Hmm. Nah, pengen tahu benefitnya itu apa. Lalu kalau misal benefit itu besar, kenapa sih perusahaan-perusahaan lain tuh nggak ya udah ngikutin aja kayak gitu juga, dual listing juga deh gitu. Ya, ya. Pertama kalau saya lihat untuk case emas ya, dia nggak cari funding gitu. Karena dia bukan menerbitkan saham baru, and then saham baru ini dibeli sama investor di Hong Kong, bukan. Oke. Investor existing jual sahamnya, di-convert jadi HDR. HDR ini dibeli sama investor-investor yang di Hong Kong gitu. Nah, Hong Kong itu kan yang saya bilang tadi, itu sekarang itu hub keuangan terbesar. Singapura mau saingin tapi susah. Hong Kong itu tetap dia lebih dekat sama China Mainland gitu. Nah, Yang jual itu si MDKA-nya maksudnya? pemegang saham si emasnya. Oh, pemegang saham existing investor, Ya, ya, investor lamanya gitu. betul. Oke. Kalau saya kan di prospektus, kayaknya sih bukan pengendali deh, tapi Hmm. mungkin yang pemegang saham yang bukan yang ya ada yang komisaris juga jual, tapi bukan pemegang saham pengendali. Jadi lebih kepada investor-investor strategisnya, dia jual sahamnya ke JP Morgan, JP Morgan convert jadi apa namanya convert jadi HDR. saham DR. HDR, HDR-nya dibeli lagi sama investor-investor di sana. Nah, eh, kalau nantinya misalnya si emas mau right issue, mau apa, mungkin baru perusahaannya dapat benefit. Tapi kalau yang seperti ini lebih ke investor existing jual sahamnya di luar negeri. Oke. Nah, itu untuk case-nya. Nah, benefit-nya ya bagi perusahaannya, kita ngomong emiten secara spesifik, itu apakah sahamnya ditambah liquid atau apa? Sama aja sebetulnya, karena jumlah lembar sahamnya nggak bertambah. Jadi lebih tepatnya saham yang ada di Indonesia itu sebagian dijual di Hong Kong dalam bentuk HDR. That's it, seperti itu. Tapi apakah sahamnya ditambah liquid atau bagaimana? Nah, kalau untuk negara yang dual listing, MSCI sama FTSE itu dia tetap pakai transaksi di negara yang utama. Jadi misalnya kan kita ada HDR di Hong Kong, ada yang di Indonesia. Yang dipakai untuk hitung-hitungan tetap yang di Indonesia, bukan yang di Hong Kong. Oh, Gitu. Jadi liquidity-nya apanya tetap yang Indonesia. Tapi porsi yang dijual di HDR itu menurut saya tetap menjadi free float iya. gitu. Nah, Ya. Terus seperti itu. tadi kalau misalnya yang jual itu kan tadi investor existing mereka ya. Kalau misal pembelinya itu, apakah itu udah publicized? Oke. Ini mungkin kita Oke. lihat ini penjualnya ya. Jadi ini saya ambil dari prospektus. Hmm. Nah, jadi penjualnya itu ada yang ini dari atas sampai bawah. Jadi mereka berencana menjual 896 juta lembar. Ya, ada Continuum, ada Mr. Winarto Kartono. Kalau nggak salah nomor 4 ini komisarisnya. Ya, ada tulisan. Mr. Winarto is commissioner gitu ya. Nah, kemudian Nugraha Eka Kencana, Unitrust Capital. Unitrust ini ya, jadi dia yang dikendalikan Bapak Edwin Surajaya seperti itu. Nah, jadi ini adalah investor-investor yang melepas sahamnya. Nah, kalau sahamnya itu oversubscribe, itu nanti ada namanya green shoe option atau over allotment options. Apa itu? Jadi itu kayak mekanisme mengendalikan harga. Jadi kan gini, kenapa harga saham kalau IPO itu naik? Karena yang ditawarkan cuma 100, yang beli 500 gitu kan. Nah, jadi supaya harga sahamnya tidak naik signifikan terlalu tinggi, supply-nya ditambah. Nah, jadi green shoe atau over allotment itu adalah kalau misalnya barangnya oversubscribe, 4 pihak ini dia akan jual lagi tambahan sahamnya sampai 134 juta. Jadi di prospektusnya bilang 896, tapi kalau misalkan oversubscribe, jadi ada tambahan lagi barang 134. Nah, jadi total yang dijual itu adalah 896 tambah 134
ini nanti angkanya jadi ini 1031. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya apa namanya? eh, Kalau dia undersubscribe, ya udah yang green shoe-nya nggak keluar. Hmm. Ya, jadi kalau dia over, dia tawarkan. Kalau dia under, dia nggak jadi keluar seperti itu. Nah, kalau tadi ditanya pembelinya siapa ya? Kan dia juga ada di websitenya, juga ada di publikasi. Saya lihat ada beberapa nama besar sih. Jadi kayak ada Trafigura sama Glencore. Trafigura sama Glencore itu adalah commodity traders. Yang kemarin Pak Luhut bilang, itu di dunia itu cuma ada sekian yang dapat izin untuk bisa trade komoditi. Bahkan waktu yang Danantara dia bilang yang satu pintu itu, Danantara Sumber Daya itu kan, itu ada pengecualian. Jadi commodity trader nggak usah. Jadi kalau perusahaannya ekspor itu wajib satu pintu. Tapi kalau yang dapat izin khusus untuk commodity trader itu dikesampingkan. Jadi kenapa? Karena mereka itu yang powerful lah, mereka yang benar-benar mengendalikan. Jadi ada Trafigura, ada Glencore. Kemudian karena dia di China, saya lihat ada nama Ping An Insurance. Ping An itu asuransi terbesar di China. Ya, sama ada satu lagi kalau nggak salah GF Fund. GF Fund tuh Guangfa atau Guangfa lah, saya nggak tahu ngomongnya bagaimana. Itu kalau nggak salah fund manager nomor 4 terbesar di China, yang dia punya AUM itu 2 triliun renminbi gitu. Jadi kalau 2 triliun renminbi, kalau kita kali berapa sekarang? 2.500 ya. 5.000 T. Jadi ya, jadi ada several big names yang menjadi ini. Ya kalau nama-nama lain itu kayak CNGR, kayak apa, Intera Mining, itu ya mungkin beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di China yang bergerak di bidang emas gitu. Jadi intinya, gampangnya gini deh, kita kan lihat, wah perusahaan Nvidia keren ya, SpaceX keren ya, kita bisa beli dengan rupiah. Nah itu sama nih, orang Hong Kong nih, wah saya mau beli perusahaan emas nih, tapi saya di Hong Kong, wah kalau beli Indonesia harus buka rekening, apa transfer antar negara. Kalau saya bisa beli dengan Hong Kong dollar, why not gitu kan. Jadi itu sangat praktis. Nah, jadi kalau misalnya dia punya HDR sukses, investornya banyak, bisa saja ini perusahaan-perusahaan yang mereka mau beli, tapi karena kendala jam transaksi, karena kendala kurs atau apa, ya beli dengan local currency saja gitu. Nah, Sulit nggak sih buat perusahaan itu tuh kayak dual listing gitu? Kayak, maksudnya apakah itu sesuatu yang Bro Rudy lihat ini bisa jadi tren buat banyak-banyak perusahaan lainnya gitu? Oh, kalau misalnya si emas bisa sukses, habis itu nanti kalau misalnya MSCI ternyata bisa sukses, yang lainnya pada ngikut gitu ya ini. Wow, MSCI FTSE-nya kita nggak tahu kayak gimana gitu. ya dua hal ya. Sukses dijual di sana tidak berarti harga sahamnya naik. Oke. As simple as saham kamu lebih gampang diakses oleh investor luar negeri. Nah, ini saya punya sedikit cerita, Bro Leon. Jadi saya itu suka memperhatikan corporate actions di Indonesia. Ada satu corporate actions yang sampai sekarang masih membekas di saya, itu adalah cerita dulu Adaro. Ya. Adaro kan sama MBK ini masih ada lah ya, pengendalinya masih sama gitu kan. Nah, jadi Adaro itu dulu dia kepengen jadi green company. Karena dia mau go green lah seperti itu. Tapi dia punya batu bara. Batu bara tuh lu mau cuci kayak gimana pun, ya pokoknya batu bara itu pasti kotor gitu. Nah, jadi apa yang kemarin mereka lakukan? Oke, mereka akhirnya mau lepas unit bisnis batu baranya, si AADI itu. Tapi AADI itu penghasil cash cow utamanya Adaro, dilepaskan sayang gitu kan. Nah, kemudian ada masalah pajak. Jadi kalau misalnya dia masukin store modal ke AADI misalnya sekian, pada saat perusahaannya sudah untung kan harganya naik gitu. Kalau kamu jual perusahaan non TBK, kamu kena corporate tax 22%. Jadi saya hitung-hitung kemarin pada saat AADI kalau dijual di harga IPO-nya, itu Adaro itu harus bayar pajak itu kira-kira 3,4 triliun. Jadi keuntungan karena perusahaannya harganya naik kan. Jadi kamu punya anak perusahaanmu kamu invest 1T, sekarang misalnya jadi 10T gitu. Nah, berarti untung 9T. 9T kamu harus bayar 22%. Nah, itu sama kayak si Adaro itu kalau nggak salah AADI-nya dia untung 15T gitu. Gila ya, 15 triliun. Jadi kalau dia jual dengan harga IPO itu dia
akan untung 15T, 15T-nya harus bayar 22%, sekitar 3,4 triliun. Nah, jadi apa yang waktu itu Adaro lakukan, itu yang saya benar-benar nggak kepikir gitu. Jadi pertama-tama dia bikin IPO-nya AADI itu, dia memberikan hak khusus kepada pemegang saham Adaro untuk buy duluan. Betul. Nah, wah itu baru kali ini saya lihat. Kan IPO kan untuk umum, ini enggak. Pemegang saham Adaro itu diberikan hak khusus untuk boleh beli dia duluan. Ya somehow bisa dapat lah izin OJK-nya apa, izin bursanya. Jadi itu keren gitu. Nah, ketika untungnya aja 15T, harganya berapa kan? Kan walaupun orang kaya belum tentu ada cash-nya gitu. Jadi si Adaro itu kasih special dividend. Special dividennya itu waktu itu gede banget saya tahu. 35% gitu Wah, dividennya. Iya, iya. betul. Jadi pemegang saham Adaro dikasih special dividend dengan tanggal yang kayak cuma beda 1-2 hari sama tanggal IPO. Jadi kamu bisa pakai dividen proceed itu untuk beli AADI. Nah, kalau saya pemegang saham Adaro kan saya dapat special dividend kan pajaknya 0%. Saya kalau reinvestasi. Nah, kemudian saya beli AADI. Nah, karena saya beli AADI sebagai perusahaan yang sudah IPO, kalau saya jual sahamnya itu cuma kena pajak 0,1%. Sudah masuk dalam fee transaksi. Nah, terus AADI ini karena dia IPO, dia cukup bayar namanya founder tax. Founder tax itu cuma 0,5%. Jadi nilai seluruh lembar saham dikalikan harga IPO, dibayar semua pemegang sahamnya. Nah, kalau nggak salah hitung-hitungannya itu cuma kayak 280 miliar gitu. Jadi dengan satu aksi korporasi itu, dia berhasil menghemat pajak dengan cara yang sah, legal, 3 triliun. Wow, itu corporate finance-nya itu deserve a raise gitu. Itu benar-benar sudah the best corporate action yang pernah saya lihat yang di Indonesia. Kalau itu saja mereka bisa lewatin, waduh, daftar dual listing itu cuma menurut saya lebih banyak administrasinya. Kamu daftarkan, kasih laporan keuangan, ya mungkin laporan keuangannya dulu harus Inggris Indonesia, ini ada Inggris Indonesia Mandarin maybe gitu. Ya kamu mungkin harus punya orang di Hong Kong ada license-nya atau apa. Ya itu uh, itu nothing lah dibandingkan jadi aksi korporasi yang dilakukan oleh grupnya Pak Thohir, Saratoga, Adaro itu the best lah. Nah, jadi ini saya lihat bukan bukan hal jauh lebih mudah ini daripada yang kemarin itu. Ya. Iya, iya. Terus mau tanya kayak gini nih, ini kalau misalnya kita move on ke index provider lainnya ya, market factor ya. Kan kalau misalnya MSCI itu kita asumsi ya, ini kita nggak ada bukti nyata mereka ngomong apa, tapi kita asumsi bahwa freeze itu berlanjut sampai bulan November. Ya. Apakah berarti GDX sama GDXJ itu bakal affected freeze juga gitu? Setahu saya tidak. Ya, jadi GDX itu bulan Juni ini sudah pengumuman. Nggak ada informasi kita di freeze atau apa, nggak ada. Jadi dia business as usual aja. Jadi dan kayaknya dari semua index provider itu yang paling cuek itu cuma GDX, GDXJ. Jadi mereka benar-benar kayak datanya data publik. Semua data dia juga publish, nggak kayak MSCI atau FTSE yang, waduh kamu nyarinya setengah mati. Kalau si GDX itu dia publish semuanya, hitung-hitungannya dari mana, bobotnya berapa, free float-nya berapa, versi mereka, semuanya open gitu. Jadi kalau saya tidak melihat GDX, GDXJ itu akan affected dengan status-status yang lain sih. Mungkin gara-gara mereka juga niche kali ya cuma emas tok gitu. Jadi Iya. yang penting lu produce emasnya kayak gimana. Iya, betul. Iya. Tapi boleh kasih ini gak sih kayak konteks itu, size-nya mereka tuh kayak gimana kalau misalnya GDX versus GDXJ dari segi duitnya? Oke. Jadi kalau ini dari websitenya FundX langsung ya. FundX itu sama kayak BlackRock sama kayak Vanguard lah. Itu fund manager. Per tanggal 24 Juni itu GDX yang ada BRMS sama Aman itu 22,54 billion. Kalau dirupiahkan sekitar 400 T lah. Nah, besar kan? Nah, Indonesia mungkin kebagian 1% something gitu. Oh. Ya, itu udah banyak gitu. Iya, secara persentase lebih gede daripada ini ya, MSCI. Iya, MSCI kan 0,4 itu pun dibagi ke 11 kan. Iya. Kalau ini Indonesia 0,84%. Jadi kalau nggak salah setengah-setengah deh. 0,44-nya Aman, 0,4-nya si BRMS gitu.
Nah, kalau GDX itu sekitar 7 billion, 7 GDXJ. billion itu GDXG ya, Gold Miner Junior itu sekitar 125 T. Nah, ini ada 4 saham, ada emas, ada BRMS yang double. Jadi dia benar-benar hoki. Dia ada di dia di GDXG dan GDX sekaligus. Kemudian ada Archie sama Pesap. Nah, Iya, itu kalau nggak salah size-nya bobotnya itu, nah Indonesia 1,5. 1,5%. Ya, tapi dibagi 4 ya. Iya, iya, Nah, iya. Iya. Terus ini Bro Hengki nih nanya nih, wah. apa yang dilihat GDX dan GDXJ sebelum memutuskan untuk invest? Nah, kalau GDXJ itu yang paling gampang. Kalau kita buka dokumen FTSE, dokumen MSCI, come on, 100 halaman, 200 halaman. Waduh, ini kayak sudah 200 halaman pun nanti dia bilang, oh ini nanti buka lagi dokumen apa. GDX itu satu dokumen, like cuma 10-15 halaman, itu dia cuma 3 syarat. Satu, pure play. Ya, pure play itu minimal 50% bisnisnya itu gold atau silver miner. Nah, Omset ya? ya 50% omset. Nah, yang Antam menarik ini. Antam itu kan dia mungkin aneka tambang kan. Tapi kan belakangan ini kan kontribusi emasnya makin lama makin besar gitu. Nah, mungkin at some point dia bisa di-consider sebagai gold miner kalau dia bisa tembus 50%. Dulu kan mungkin campur-campur. Nah, jadi Antam itu belum masuk ke gold miner karena dia mungkin kontribusi emasnya dulu mungkin kecil. Tapi kalau sekarang sudah agak beda. Sama dia mungkin bisnisnya campur juga dengan pemurnian kan. Jadi dia nggak murni tambang gitu. Jadi mungkin agak susah di aneka tambangnya. Nah, itu jadi satu pure play. Jadi emas atau perak. Yang Terus dilihat cuma dari tambangnya, tambang, ya, tambang. spesifik tambang. Jadi Makanya bukan gold mine, oke. gold Gold miner. miners Ya, soalnya, namanya miners. aja Gold Miners ETF. Iya, iya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, dia punya free float minimal 10%. Tapi penerapannya itu suka-suka dia. Pesap itu free float-nya cuma 7,5, tetap masuk gitu. Terus dia keluarkan, oh ya kami kemarin Pesap akan dikeluarkan karena ya free float-nya kurang dari 10. Tetap aja tuh nggak dikeluarin tuh sampai sekarang. Jadi dia penerapannya itu sangat 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 lax lah, sangat pokoknya longgar sekali gitu. Sama satu lagi dia transaksi, waduh come on kecil banget deh. Cuma transaksinya cuma kayak berapa juta lembar dalam 1 bulan gitu. Itu pasti lewat punya gitu. Hmm. Nah, jadi yang sulit untuk masuk ke GDX itu cuma di bisnisnya pure play apa tidak gitu. Cara menghitung akan masuk ke GDX dari GDXJ itu bagaimana? Apakah sama seperti MSCI? Maksudnya apakah itu ngikutin free float market cap juga? Ada batasannya juga gitu tuh kayak gimana? Ya, ini sedikit teknis ya. Jadi kalau masuk ke GDXG itu kalau GDX itu cuma 5 poin. Ya. Kiri ini GDX ya? Ya, Oke. ini GDX. Kalau yang kanan ini GDXG gitu. Nah, kalau GDX itu rebalancing yang ada saham keluar masuk setahun 4 kali. Kalau nggak salah dia pakainya juga Maret, Juni, September, Desember. Nah, kalau GDXG setahun 2 kali, Maret dan September. Nah, tapi rebalancing bobotnya ada setiap 3 bulan. Nah, kalau GDX itu dia bilang gini, pertama, semua saham di short berdasarkan free float market caps in descending order. Oke, kita short. Nah, jadi free float market caps ya. Free float market caps. Jadi ini semua saham membernya itu kita short berdasarkan free float market caps. Oke. Nah, kemudian dia bilang securities top 85% eligible untuk masuk. Jadi setelah kita short berdasarkan free float market caps, ini harga tanggal 23 Juni ya. Nah, kita hitung bobotnya. Jadi ini adalah angka ini dibagi semua, ini angka ini dibagi semua. Nah, kemudian coverage-nya. Jadi ini adalah yang 11, yang ini adalah yang ditambahkan gitu. Nah, jadi kalau nama perusahaannya masuk di top 85%, berarti sampai di sini pas nih, aman nih. Oh. Ya, berarti kamu masuk. Jadi kalau misalnya ada ini kan anggota existing. Jadi kalau misalnya ada perusahaan baru nih, dia IPO,
kemudian berdasarkan free float market cap, dia itu ada di top 85%, dan kamu akan eligible masuk ke GDX. Jadi untuk new ya. Oke. Nah, kemudian current ya. Kalau anggota existing, jadi kamu sudah pernah masuk top 85, tapi karena harga, karena member baru atau apa, kamu turun dari 85, itu masih masuk sepanjang di range 85 sampai 98. Nah, jadi kalau nah ini kayak BRMS. BRMS kan di 88. Dia di atas 85 kan. Nah, itu berarti dia masih stay jadi anggota. Karena dia kasih toleransi 85 sampai 98. Oke. Jauh banget range-nya. Jauh Sampai banget ya. 98. Makanya itu longgar sekali gitu. Nah, terus kita kan ada Archie, Pesap, emas gitu-gitu kan. Nah, ini emas ini di 92. Dia kan anggota GDXG, bukan GDX kan. Nggak bisa masuk. Kenapa? Untuk masuk dia harus top 85%. Nah, ada perhitungannya nggak sih itu harus berapa tuh berarti supaya dia bisa masuk GDX gitu? Oke, ini harus dihitung di akhir Agustus. Yang September ya, akhir Agustus ya. Nah, anggap ini akhir Agustus ya, kan harga kan berubah terus ya. Benar. Nah, kalau ini top 85%-nya kan 3,2 billion. 3,1 lah ya. Jadi kalau dia mau masuk top 85 kan 3,1. Nah, berarti 3,1 billion dibagi dengan 2,1. Jadi harganya harus naik 47% kan. Nah, 47% berarti sama dengan 1 tambah ini dikali harga 10.200. Ya. Tapi ini karena posisi 23 Juni ya. Kalau kamu mau hitung ini pas di cut off-nya. Oke. Ya, anything bisa berubah kan, bisa aja sahamnya jatuh sehingga ini berubah. Dan ini tergantung juga dengan ranking perusahaan-perusahaan lain. Ya kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan lain pada tambah murah atau tambah mahal itu bisa merubah angkanya juga gitu ya. Dan tergantung dari kurs juga berarti ya. Betul. Soalnya dia pakai USD kan. Betul. Ya kan? Nah, kemudian ini Archie sama Pesap terlalu jauh lah. Ya, jadi yang paling dekat itu berarti siapa ke GDX? Yang bukan GDX, tapi yang paling dekat ya ini. Emas yang paling emas dekat ini, ya? karena dia di posisi 92% kan. Ya, kalau misalnya dia mau masuk top 85% berdasarkan posisi Juni, itu dia harus hit 3,1 billion. Ya. Ada nggak yang belum masuk ke GDXJ tapi berpotensi masuk ke GDXJ itu kayak apa gitu? Oke, ini GDX ya. Oke, sekarang ini GDX ya. Oh ini beda ya ininya dia punya sort ya? Iya, beda. Oke. Ini GDX untuk masuk ke GDX. Nah, sekarang kita bahas untuk masuk GDXG. Nah, soalnya kalau GDXG aturannya beda gitu. Nah, kalau GDXG, kalau yang GDX tadi di short berdasarkan free float market caps. Kalau GDXG itu berdasarkan full market caps. Dua hal berbeda ya. Jadi X itu pakai free float, XG itu pakai full market caps ya. Nah, jadi yang ini full. Ya. Jadi yang tadi ini shortnya pakai free float, ini shortnya pakai yang full. Nah, full market caps. Terus kita hitunglah kayak tadi kan, baru coverage gitu kan. Nah, kalau GDXG dia punya coverage itu begini. Company covering the top 60% of full market caps are excluded. Jadi kalau kamu masuk top 60, kamu out. Udah bukan junior lagi. Bukan junior lagi. Udah gede gitu maksudnya. Betul. Oke. Kalau kamu 60 sampai 98, dan kamu qualify. Kalau kamu anggota existing, tapi kamu between 55, 60, 98, 99, jadi basically 55 sampai 99 pasti qualify. Ya. Longgar banget kan gitu kan. Nah, ini kita lihat rankingnya ya Indonesia ya. Aman ini kan GDX. Dia di 65%. Nah, karena dia kalau top 60 dia out,
Ini dia bisa masuk ke GDXJ. Kalau misalnya today ada rebalancing GDXJ, ada new member, aman itu bisa double nih. Jadi dia nggak cuma GDX, dia masuk ke GDXJ lagi. Ya, karena dia di 65% gitu. Nah, kemudian Jadi bisa kalau double gitu ya, jadi bisa kayak si double, BRMS. betul. Nah, kalau si MD Gold ini kan dia sudah GDXJ. Nah, ya kan itu 55 sampai 99 kan. Dia masih stay di GDXJ. Ya, BRMS ya masih stay di GDXJ gitu. Kemudian RG masih stay kena 97. PESAP, nah PESAP ini 99,06. Ini bisa out. Karena dia 99. Dia sudah di atas 99 gitu. Nah, jadi kalau ini mungkin bisa out. Tapi ya ini harusnya sudah out dari dulu karena dia punya free float cuma 7,5. Oke. Tapi kan dia nggak peduli tentang free float kalau misalnya GDXJ. Full market. Ini yang paling longgar makanya. 10% tadi maksudnya. Ya, tapi cara perhitungannya itu pakai full market cap, tapi tetap ada kriteria free float tadi sebenarnya. I see. Gitu. Ada nggak sih yang di bawah ini nih, yang dari 99 sampai 100? Oh, udah nggak ada lagi ya? Iya. Nah, Indonesia. semua saham Indonesia yang tambang supposed to be sudah masuk. Ya, yang mungkin besar tapi belum masuk itu ini anaknya UNTR. Actually UNTR itu punya tambang emas yang sangat besar. Cuman karena dia jadi satu sama UNTR, jadi digabung sama construction sama apa, jadi nggak memenuhi pure play. Kalau misalnya dia sama kayak si ADI di spin off ya, gitu. Itu menurut saya bisa masuk gitu. Iya. Ya. Oke, tapi kalau secara konteks ya kayak perusahaan-perusahaan kayak gini, mereka dapat duit itu berapa sih kalau misalnya mereka sampai berhasil masuk? Kayak tadi kan ada 0,8 sekian dibagi 2, 1,4% sekian, 1,5 dibagi 4 gitu misalnya. Itu kira-kira duit yang inflow-nya itu berapa sih? Oh ya, ini bisa kita cek. Jadi ini kan tadi yang GDX itu kan 425T kan. Nah, 425T berarti kan kalau misal 1%-nya berarti kan 4T gitu maksudnya. Iya. 4T berarti dibagi 2T, kira-kira kayak gitu. Dia nanti bobotnya dihitung. Betul. Ya, jadi anggap aja kalau misalnya si emas somehow bisa masuk ke GDX gitu ya. Dan dia punya harga sama BRMS nggak beda jauh, ya 0,4% dikali 0,3 lah, misalnya 0,3% dikali 400T itu 1,2T lah. Iya. Gitu, Iya. I see. Tapi ini harus dihitung di bulan Agustus ya. Benar. Ya. Gitu. Ini ada orang yang nanya, next emiten yang akan masuk indeks GDX, FTSE apa yang penting jangan MSCI ribet. Tadi udah dibahas ya, kalau misalnya kayak gitu. Itu tadi ada beberapa cara-cara yang berbeda lah ya untuk kita itu ningkatin bobot dari asing gitu. Pertama supaya story-nya kalau misalnya dari segi MSCI dan juga supaya reformasi kita bisa dilihat positif lah oleh MSCI supaya kita segera secepat mungkin semoga bisa di unfreeze. Lalu kalau misalnya GDX dan dual listing tadi kita udah bahas, terus ada satu lagi nih yang dari gue juga pengen bahas, yaitu adalah ketahanan kita di pasar domestik gitu. Soalnya kalau misalnya kayak kita cek di India ya, India pun juga sebenarnya outflow-nya lumayan kencang, tapi kayaknya mereka ya agak nyantai gitu dibandingin sama kita gitu kan. Kayak boleh share nggak sih kayak kalau misalnya buat di Indonesia ya, bobot domestik dibandingkan bobot asing itu emangnya kayak gimana sih gitu? Ya, jadi kan selama ini kita selalu membanggakan, oh ya data kepemilikan itu sudah lebih mayoritas domestik. True, itu betul. Ya karena kamu hitung misalnya Bank BCA yang punya si Jarum 55% kamu hitung pasti dominan domestik dong, gitu kan. Nah, tapi yang banyak orang nggak expect itu adalah, oke lah BCA misalnya 100% 55 dimiliki Jarum. 45-nya kan yang free float-nya. Dari 45 free float-nya itu mungkin 30-35% itu asing. Jadi kayak bank, BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, bobot asing itu gedenya itu di free float-nya. Bukan, kamu nggak bisa compare sama punya owner gitu. Kamu harus compare-nya dengan, contoh kayak sahamnya Pak PP. Pak PP-nya kan punya 85%. Ya, tapi sisa 15-nya itu yang harus dipecah. Asingnya berapa, lokalnya berapa gitu. Nah, dugaan saya saham-saham blue chip itu masih dominan asing dari free float-nya tok ya. Nah itu yang
disayangkan sih. Jadi di Indonesia saham-saham blue chip kita yang dividen yield-nya sudah belasan persen itu masih dinikmati oleh investor asing gitu. Nah, Nah itu, soalnya kan kalau misalnya di Amerika ya, di Amerika itu kan mereka punya, apa sih bahasanya, social security ya. dana pensiunnya gitu namanya 401(k) gitu kan, Heeh. dengan mereka punya bobot persentase yang di saham itu kan sangat besar, 60 sampai Hmm. 80% gitu. Nah, kemarin di Indonesia kan ya kita ada Taspen, ada BPJS gitu, yang secara persentase yang mereka investasi di saham itu nggak terlalu signifikan lah. Ada yang mungkin single digit persentase, atau mungkin kalau misalnya double digit pun juga low double digit gitu. Nah, eh, dan kemarin itu ada sebuah meeting lah yang waktu saya ingat banget tuh hari Selasa pokoknya. Hari Selasa pada sebuah meeting gitu kan, ngomongin sama Taspen, Hmm. BPJS dan juga Bank Himbara Hmm. gitu, ngomongin tentang buyback gitu. Ya. Nah, di lapangan itu kayak gimana sih? Apakah buyback ini tuh, ya kan kemarin kita juga tahu supaya ini ya teman-teman catch up aja, bahwa salah satu bottleneck-nya itu adalah mereka takut kalau misalnya saham itu sampai rugi, mereka bisa pakai rompi gitu. Jadinya, jadi mereka konservatif banget jadinya. Jadi persentase yang di deposito, di obligasi itu sangat 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 tinggi gitu. Nah itu kayak gimana di lapangan? Ya, kalau buyback yang lakukan emitennya. Nah, cuma buyback itu harus dijual untung. Kalau kamu buyback saham, and then sahamnya itu turun harganya, itu kalau nggak salah ada aturannya deh. Jadi kamu harus jual kembali di harga untung atau kamu kasih ke karyawan dalam bentuk bonus saham. Itu jadi expenses. Tapi kalau kamu jual di market harus untung. Dan kalau nggak untung kamu harus perpanjang tuh sampai 5 tahun gitu. Nah, betul yang dikatakan Bro Leon. Jadi Indonesia punya Social Security itu BPJS Tenaga Kerja, Jam Sostek, itu adalah largest institution investor di Indonesia. Mereka punya uang kas paling banyak gitu. Nah, kalau mau lihat dana kelolaannya itu actually open, Pak. Oke. Nah, Bapak ke website OJK ya. OJK ada portal data ya. Portal data ini kemudian PPDP ini asuransi. Oke. Kita klik asuransi sosial. Oke. Nah, kita bisa keluarkan datanya. Misalnya di sini portofolio investasi, kita klik. Nah, ini bulanan. Asuransi sosial ini terus terang saya nggak tahu apakah gabungan daripada BPJS TK, Taspen, BPJS Kesehatan, atau cuma BPJS TK. Saya cuma tahu dia itu asuransi sosial gitu. Nah, jadi dia punya AUM 970T Hmm. di Januari, 978 di Februari, 971 di Maret, 974 di April. Tapi datanya baru sampai April. Nah, ini ada porsi sahamnya. 74T, 79T, 71, Oh, kok malah turun? 68. Ya mungkin harganya yang turun. Oh. Tapi kalau dibilang apakah mereka menambah signifikan, yang kelihatan nambah ini bond government bonds 656, 662, 674, 685 gitu. Jadi ya seperti yang tadi Bro Leon katakan, masih beli government bonds. Hmm. Ini asuransi sosial ya. Tapi saya tidak tahu nih apakah itu gabungan atau single doang. Feeling saya cuma TK deh. Hmm. Ya, Taspen besar, cuma saya nggak tahu apakah Taspen masuk di sini. Iya. Nah, jadi ini kalau misalnya ini kan yang asuransi sosial. Kalau misalnya mau lihat asuransi kayak Prudential, Allianz atau apa, ada juga asuransi jiwa, asuransi umum. Datanya bisa diakses. Apakah mereka lebih besar persentasenya di saham? Kita coba lihat ya. Nih, kalau ini asuransi konven ya, konvensional ya. Konvensional, portofolio investasi. Nah ini, jadi dia 3 kategori, jiwa. Jiwa itu berarti Prudential, Allianz, Mandiri Life. Umum ini kayak yang asuransi kerugian gitu ya. Reasuransi itu cuma satu. Nah, jadi paling besar tuh jiwa. Jiwa tuh 975T. Ya. Sempat 1000T, tapi ini gabungan semua insurance ya. 1000T. Nah, kalau kita lihat sahamnya doang, dari hampir 1000T itu 118. 10%. Ya. Ini 120, 106, 108. Jadi kelihatannya yang
ada beli mereka, tapi apakah belinya banyak? Ya enggak juga gitu. Hmm. Tapi mungkin tergantung juga misalnya kalau nasabahnya, pilih unit link yang konservatif, ya kamu kan nggak bisa masukin ke saham gitu kan. Betul, Nah seperti itu. betul. Jadi belum ada peningkatan signifikan, ya mengerti juga sih. Kan pejabat itu menjabatnya mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Kalau dia beli saham dan terus rugi, itu kan nanti terus-menerus, apalagi kalau kayak BPJS TK itu dia punya target rate gitu. Jadi setiap tahun uang kita berkembang berapa itu ada targetnya. Jadi kalau dengan taruh di saham mungkin kesempatan mencapai target rate-nya itu kalau pas lagi volatile mungkin kecil gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, apakah ada ini possibility bahwa ini persentasenya itu belum kelihatan naik ya kan? Hmm. Itu gara-gara ini baru bulan 4 gitu kan. Apakah nanti kita bisa lihat harapannya kalau misalnya ya nggak tahu deh kalau misalnya emang itu benar-benar dibeli ya, itu bisa di bulan Juni punya laporan kelihatan naik gitu. Apakah harus nunggu? Soalnya kan meeting kan baru hari Selasa Ah, bulan ini gitu. ya himbauan untuk mereka beli saham kan nggak cuma sekarang aja, sudah dari Hmm. kemarin-kemarin. Terus yang saya tahu nih, eee, presiden ganti itu pejabatnya pasti ganti. Ya. Cuma nggak langsung. Ada yang, mungkin pas habis diganti, ada juga yang mungkin gantinya baru 2026 ini. Nah, ketika mereka ganti pejabat, itu ada masa adjustment, gitu. Belum tentu pejabat-pejabatnya itu ngerti tentang investment. Itu juga ada masa adjustment lagi, begitu. Nah, jadi, menurut saya itu akan menjadi faktor non teknis yang mungkin, selain marketnya volatile atau apa, ini kan pejabat baru nih, wah saya mesti pelajarin dulu ya, nanti jangan-jangan saya sign apa, waduh saya malah masuk penjara gitu. Jadi mungkin proses-proses, adjustment itu yang menurut saya ya, mungkin menunda. Hmm. Bisa juga pejabat lama dia nggak kembali, tapi karena kondisi begini ya nanti dulu deh gitu. Hmm. Hmm. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari gue ya buat Bro Rudy. Kayak Hmm. punya masukan gak sih buat pemerintah maupun regulator gitu ya supaya ya kedepannya IHSG kita bisa lebih baik lah dan secara makro kita bisa lebih bullish gitu. Ya, jadi sebagai orang yang kerja, saya pertama kali kerja sudah pasar modal lah, dari perusahaan riset sampai sekarang gitu. Pada dasarnya investor, fund manager itu kita terima kok kalau kita beli saham fundamentalnya tidak sesuai atau ada panic selling, harganya turun, kita terima resiko itu. Tapi yang kami mungkin, agak sulit prediksi itu adalah ketidakpastian daripada kebijakan pemerintah, Hmm. ya. Nah, jadi, besar harapan kami supaya kalau pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan, dipikirkan matang-matang dulu gitu. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi publik. Komunikasi publik pemerintah saat ini, sorry to say ya, mungkin harus masih banyak perbaikan lagi gitu. Hmm. Nah, yang terakhir, ya kan banyak orang juga sudah sebut ya, bahwa kebijakan MBG itu tidak salah, itu janji kampanye betul. Tapi mungkin skalanya boleh dipikirkan kembali karena, kemarin itu US dollar itu melemah, tapi karena kita punya pengelolaan APBN jelek, rupiahnya melemah sendirian. Sekarang US dollar tuh lagi menguat loh. Benar. Kalau misalnya kita punya pengelolaan APBN masih seperti ini, eee, berpotensi kena double hit nih, gitu. Jadi, mudah-mudahan beberapa program prioritas pemerintah, tidak tidak harus sampai dihapus atau apa, tapi skalanya tolong dipikirkan kembali, sehingga pengelolaan APBN kita lebih prudent dan membuat nilai tukar rupiah itu, atau rupiah bisa lebih dapat confidence lah dari tidak hanya dari investor global, tapi juga dari investor lokal. Mungkin itu. Thank you so much Bro Rudy atas Thank you. waktunya. Thank you.